Jadi kita hari ini udah confirm pattern break ya, kita terjun bebas dari pola ini, pola ascending triangle. Kira-kira untuk target Bitcoin ini bakalan keberapa teman untuk nextnya? Gue sendiri juga udah sempat buka posisi ya di sini di grup trading candle kali ini. Bagi yang belum join mungkin bisa join ya. Biasanya gue selalu share analisa-analisa terupdate ya. Gue udah membuka posisi ya BNB di sini. Kemarin gue juga ngeliat symmetrical triangle, terus ternyata hasilnya break ke bawah di sini ya, persis di platform BingX. Di sini gue buka saat ini udah running profit sekitar 75% lebih. Jadi pas gue buka posisi ini gue umumin di grup, lalu saat ini udah plus sekitar 75%. Jadi gue juga merekomendasikan platform ini karena di BingX sendiri BNB leverage-nya tuh bisa sampai 50 kali. Selain itu kalau misalkan kalian tutup posisi itu biaya transaksinya itu kecil banget, cuman kena 0,2%. Kalau tempat lain ya, market lain tuh bisa kena 0,5 sampai 1%. Selain itu, platform ini juga memiliki keunggulan yang lain, yaitu fitur copy trade yang jarang ada juga di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, jadi pattern break ini barusan terjadi 2 hari yang lalu ini ya, di tanggal 10 Juni ini teman ya, dari ascending triangle seperti ini. Seperti yang kita tahu ya, di video yang kemarin kan gue udah bilang tuh, kalau misalkan teman ya, kita break dari support yang semakin lama semakin tinggi ini, terakhir kan awalnya di 268 ya, 268, lalu kita naik lagi ke level 282, setelah itu ke level 294 di sini ya. Jadi momen dimana kita break di bawah level 294 ini teman, ini terjadi di tanggal 10 Juni ini, persis 2 hari yang lalu kita break teman. Kalian perhatikan kita nembus 289, kita mantul sedikit, setelah itu kita confirm terjun bebas kembali ke bawah. Jadi kita udah break dari pattern yang satu ini teman, supportnya udah nggak sejajar nih teman ya. Harusnya kan kita bisa ngehold di sini, tetapi kita break dari pattern dan kita break dari pola ascending triangle ini. Kalau kita lihat dari segi perspektif yang berbeda, ini gue juga ada bilang persis di video yang kemarin bahwa kita ada di dalam pola descending triangle yang cenderung arahnya itu adalah break ke bawah teman. Dan ini exactly terjadi 2 hari yang lalu ya, kita break dari pola descending triangle ini, lalu kita retest nih teman. Ini kalian perhatikan, ini persis banget kita break di bawah, confirm time frame 4 jam break di bawah, lalu kita mantul sedikit teman ya, kita mantul menyentuh support daerah descending triangle yang telah berubah menjadi resisten ini. Setelah itu kita nggak kuat masuk ke dalam triangle ini lagi teman ya, lalu kita fail teman, kita terjun bebas sampai saat ini ada di level 28.300. Gue juga ada bilang bahwa udah sebulan belakangan ini kita pakai time frame 4 jam, Bitcoin tuh sama sekali belum menyentuh RSI 30 ya. Sementara pada bearish skenario sebelumnya, nih yang di sini ya, kita menyentuh RSI 30. Nih kalian perhatikan technical RSI, kita selama sebulan ini berulang kali retest RSI 30 bahkan di bawahnya. Nah, ini belum terjadi, akhirnya sekarang bakalan terjadi nih teman-teman ya, kita menyentuh RSI 30 persis di tanggal 11/7 ini. Bahkan ini udah terjadi. Dan bisa aja ini kita jauh di bawah 30 ini juga bisa gitu, ke 20-an juga bisa, cuman minimalnya adalah level 30 yang selama ini kita belum lihat teman ya. Dan gue udah pastiin kemarin tuh kayaknya ini kemungkinan besar bakalan terjadi teman, cuman kita nggak tahu kapan, dan ternyata ini sudah terjadi saat ini.
Jadi indikator yang pertama time frame 4 jam RSI 30, tetapi kalau misalkan kita lihat dari break pattern ini sebenarnya kita ini belum menyentuh target teman ya. Jadi kalau misalkan break dari pattern descending triangle ini ya, all the way break ke bawah, maka targetnya adalah mencapai level 26.000 awal nih teman ya. Jadi ini psikologis banget di level 26.000 awal karena beberapa market yang lain kalian perhatikan Bitcoin tuh sempat sampai 25.500, bahkan BTC BUSD yang di Binance sempat sampai 24.500. Terus kalau misalnya kita break dari pola ascending triangle ini teman ya, maka targetnya sebenarnya ini lebih ke bawah lagi ya. Ini bisa sampai 24.000 teman di sini ya. Personally gue lebih mikir sih antara 26 sampai sekitar 27.000 teman. Terakhir kali kita break dari pola ini kan nih, kalau misalnya kita ukur nih ya, ketika kita break ini kan juga estimasinya kurang lebih sama gitu ya. Worst case-nya ya sampai level 27.000 yang kita udah sentuh ini teman. Jadi dari sebelumnya ini sesuai ekspektasi teman break dari pattern tersebut. Kalau yang satu ini entah kita pakai yang ascending triangle pola breakdown atau yang descending triangle ini, kalau menurut gue lebih wajar sih pakai yang descending triangle ini. Lalu kita ukur ke bawah maka berada di sekitaran level 26.000 US dollar ini. Jadi meskipun secara RSI kita udah sentuh time frame 4 jam, tetapi dari pola sendiri ini belum menuju target gitu. Jadi masih ada potensi downside momentum lagi buat Bitcoin ya, maybe ke level 27 atau ke level 26 teman. Itu sebabnya juga gue masih biarin aja ini running profit terus di BNB ya. Dari kemarin yang baru 5-10%, sekarang udah 80%. Mungkin ketika Bitcoin at least minimal menyentuh level 27 ya. Ini TP sementara gue ada di level 245 ini untuk BNB ya. Jadi profit sekitar 150%, untuk SLA di daerah level 310. Semoga trade-nya bisa tereksekusi dengan baik teman. Jadi so far so good teman ya. Jadi kita lagi nunggu aja nih ya, kapan kira-kira Bitcoin bakalan melakukan reversal. Jadi seperti yang kita tahu juga di bulan Mei yang tahun lalu di sini ya, ini Bitcoin butuh waktu lama banget nih teman ya. Ini dari tanggal 19 Mei sampai 22 Juli. Jadi 2 bulan kita tuh ada di bawah sini teman ya, sebelum kita naik ke level 1M. Jadi bisa jadi juga ini kita baru kalau dihitung-hitung dari tanggal 12 Mei, mungkin worst case mungkin kalau misalnya kita ngikutin dari pola sebelumnya, mungkin di sekitaran 12 Juli gitu ya baru naik ya. Atau nanti kalau menurut gue maybe di akhir Juni lah teman ya. At least minimal itu kalau menurut gue ya di akhir Juni. Seperti yang gue udah bilang juga dari beberapa video yang lalu, bahwa gue prediksi nanti mungkin sekitaran akhir Juni ya, mungkin mendekati pertengahan sampai akhir ya, tanggal 20-an kita bisa ke bawah dulu ke level 26 awal atau 27 awal, baru nanti akhir Juni kita mantul, ini minimal. Kalau nggak di akhir Juni, maybe nanti di sekitaran 12-13 atau mendekati pertengahan Juli kita bisa mantul ke level 37-38 US dollar ini. Jadi level ini masih tetap jadi inceran gua dan ini masih adalah target sekitar 70-80% kemungkinan Bitcoin bisa menyentuh level 37.000 ini teman ya. Pertanyaannya adalah ternyata memang kita bakalan double bottom dulu entah ke 27 atau 26 baru akhirnya kita bakalan menyentuh level 37 ini. Menurut gue ini probabilitasnya gede banget teman ya untuk menyentuh level 37 ini. Dan secara jangka panjang ya kita ukur ini juga wajar banget dari symmetrical triangle yang satu ini kita break dari pola, setelah itu kita akan retest kembali di pola ini yang ada di level 37 tersebut. Paling itu aja teman kalau menurut pendapat gue dan analisa pribadi gue, ini hanya berdasarkan spekulasi dan prediksi gue sendiri aja. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuka posisi trade tertentu, jangan mengikuti gue, selalu lakukan reset kalian sendiri lebih lagi. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.